Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan tugas PJBF dari mata kuliah pengantar manajemen. Perkenalkan, nama saya Nadia Jalatuisa dengan MPN 2440 10 60 80. Saya Islam Novel Wabi dengan MPN akhir 60 80. Saya Mutiara Khairunisa dengan MPN 24 60 10 60 Saya Anif Farikosia dengan MPM 2440 10 60 60. Data bisnis itu adalah suatu keseluruhan aturan-aturan baik yang tertulis maupun tidak dalam mencakup hak dan kewajiban produsen dan konsumen. Dan ada hak konsumen. Hak konsumen itu contohnya ialah konsumen diberikan informasi yang jelas, jujur, dan aman, dan juga tata cara penggunaan atau prosedur dari barang atau jasa. Kemudian untuk kewajibannya, konsumen itu wajib membaca informasi, kemudian membayar imbalan atau sesuai dari perjanjian. Kemudian ada hak produsen. Hak produsen itu diberikan imbalan atau bayaran atau upah sesuai dengan perjanjian atas transaksi. Kemudian yang kedua itu perlindungan hukum dari konsumen-konsumen yang tidak beretika baik. Kemudian ada kewajibannya, kewajiban produsen itu wajib memberikan informasi jelas, jujur, dan aman dalam barang atau jasa. Kemudian yang kedua, produsen itu wajib melayani dan beretika baik kepada konsumen. Perbuatan yang dilarang bagi produsen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yaitu mengenai larangan kepada produsen atau pelaku usaha dalam menjalankan kegiatannya. Berikut menurut Leodarnus Saiman 2009. 1. Tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dari ketentuan perundang-undangan, tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau neto. Nomor 3, tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah hitungan menurut ukuran yang sebenarnya. 4. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau keterangan barang dan atau jasa tersebut. 5. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengelolaan, keterangan barang dan atau jasa tersebut. Kedua, ada fundamental etika yang berlaku pada semua bisnis. Syarat pertama adalah saling percaya. Sekarang ini ada anggapan populer pandai berbisnis berarti pandai menipu, padahal yang benar kebalikannya. Hanya atas dasar saling percaya saja, hubungan bisnis yang lestari dapat dibangun. Syarat kedua adalah perhatikan kepada mereka yang berkepentingan. Fundamental etika yang berlaku pada semua bisnis menurut Raymond Baumhart 1998 terdiri atas 1. Sopan santun, 2. Integritas, 3. Menjaga janji, 7. Saling menghargai satu sama lain, yaitu menghormati kebebasan dan rahasia pribadi. Selanjutnya ada bisnis strategis. Menurut mulai bisnis 2011 tidaknya terdapat 7 alasan untuk perusahaan menjalankan bisnisnya secara etis. Nah, yang pertama, meningkatkan harapan pribadi agar perusahaan menjalankan bisnisnya secara etis. Nah, yang kedua, agar perusahaan dan para pekerja lainnya tidak melakukan berbagai tindakan yang membahayakan atas stakeholder lainnya. Yang ketiga, penerapan etika bisnis di perusahaan dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Lalu ada yang keempat, penerapan etika bisnis seperti kejujuran mengungkapkan janji di antara dua belah pihak yang melakukan hubungan bisnis. Kelima, agar perusahaan terhindar dari penyalahgunaan yang dilakukan karyawan maupun kompetitor yang bertindak tidak etis. Lalu ada yang keenam, penerapan etika bisnis secara baik dalam perusahaan dapat menghindarkan terjadinya pelanggaran hak-hak kerja oleh pemberi kerja. Lalu yang terakhir, perusahaan perlu menerapkan etika bisnis dalam menjalankan usahanya adalah untuk mencegah agar perusahaan tidak memperoleh sanksi hukum karena telah menjalankan bisnis yang tidak etis. Selanjutnya ada etika bertanggung jawab sosial perusahaan. Nah, apa sih itu etika? Etika adalah standar perilaku dan moral yang menyangkut tindakan yang benar dan yang salah yang terjadi di lingkungan kerja. Lalu ada CSR atau corporate social responsibility adalah bentuk tanggung jawab dari setiap usaha terhadap lingkungan, terutama kemungkinan kerusakan lingkungan yang semakin parah, sehingga anak cucu kita tidak semakin menanggung beban yang lebih berat dibandingkan generasi sekarang. Lalu ada tanggung jawab sosial perusahaan oleh sebagian pelaku usaha seringkali dihubungkan dengan filantropi. Nah, apa sih itu filantropi? Filantropi artinya kalau sebuah perusahaan telah menjalankan filantropi, berarti merasa telah menjalankan tanggung jawab sosial. Lalu ada pelanggaran etika atau pelanggaran etis yang buruk akan mengakibatkan hal-hal. Apa sih hal tersebut? Nah, yang pertama, masalah secara publik. Yang kedua, ada tuntutan hukum yang mahal. Yang ketiga, ada tingginya pencurian oleh karyawan. Yang lalu, jika sebaliknya, pengambilan keputusan tidak etis dapat menumbuhkan kepercayaan, yaitu unsur menentukan bagi hubungan yang kuat dengan para karyawan, pelanggan, dan organisasi lainnya. Ada perilaku etis versus perilaku tidak etis. Nah, perilaku etis itu sangat penting bagi bisnis usaha karena dapat memberikan efek positif. Yang pertama, staf akan meniru perilaku positifnya. Yang kedua, standar etis akan membentuk kinerja yang positif. Lalu ada perilaku tidak etis. Perilaku tidak etis itu dapat mengganggu pengambilan keputusan bersama dan dapat dituntut dengan undang-undang mengenai hubungan konsumen. Lalu ada bisnis tidak akan mampu berjalan dalam jangka panjang. Selanjutnya yaitu perilaku saling menipu para kewirausahaan. Contoh berbagai tindak menipu dan dalam aktivitas bisnis adalah sebagai berikut. Yang pertama, pelaku bisnis dengan pelaku bisnis. Contohnya yaitu mengirim barang dengan jumlah yang tidak sama atau kurang dari faktur, atau mengirim uang dengan cek kosong. Yang kedua, mengurangi pihak lain untuk saling menjatuhkan. Nah, hal ini dapat menyebabkan pelaku bisnis itu bangkrut atau keduanya. Yang kedua yaitu pelaku bisnis dengan konsumen. Contohnya, pemakaian formalin untuk pengawetan
makanan, menutupi kualitas barang yang rusak, tingkat janji, barang rusak tetap dikirim kepada pembeli, merupakan hal yang paling sering terjadi. Yang ketiga, konsumen dengan pelaku bisnis. Kasus seperti ini sering ditemukan di Indonesia, tetapi sangat sedikit. Kasusnya seperti membayar dengan menggunakan cek kosong atau membayar tagihan lewat rekening yang sudah ditutup. Yang keempat, konsumen dengan konsumen. Contohnya, janji tidak ditepati, kiriman barang jumlahnya tidak sesuai dengan faktur,